Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya putarkan dulu ya, ini pernyataan resmi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan tadi siang di kantor DPP setelah mengumumkan beberapa nama cagup dan juga cawagup. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing. Karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Oke, saya mau tanya ke Mas Seno. Mas Seno, pernyataan Ibu Mega kalau nggak mau nurut, ya udahlah saya maunya yang nurut-nurut aja. Ya. Jangan maunya hanya mendompleng. Ya, ya. Harus masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Ini ditujukan ke siapa? Ke Mas Anies Baswedan? Ya ke semuanya, siapapun tokoh-tokoh eksternal yang kira-kira pengen kerjasama dengan PDI Perjuangan. Termasuk Anies Baswedan? Termasuk Anies Baswedan. Jadi dan harus semua jadi yang kader lain. PDI Perjuangan? Bukan masalah jadi kader atau enggak. Tapi jangan memperlakukan partai itu semacam batu loncatan aja. PDI Perjuangan ini kita terbiasa dengan berbagai macam nilai yang diinternalisasikan melalui kaderisasi, proses dan seterusnya. Kita tahu kan, kita realistis bahwa nggak mungkin di semua daerah kita akan memajukan kader-kader. Ya. Itu ada nalar kualitatif dan kuantitatif di pilkada, dan kuantitatif itu biasanya ukurannya angka-angka elektoral. Nah, nggak di semua daerah kita punya kader yang angka elektoralnya bagus. Kita sadar. Tetapi kita memang punya sistem meritokrasi yang panjang. Kita punya sistem kaderisasi yang panjang. Kalau itu kita majukan kader, semua kader yang maju dia sudah tahu. PDI Perjuangan itu rohnya di sini. Dia melakukan perjuangan begini, sejarahnya begini dan seterusnya. Dia udah tahu. Nah, kader luar tentu kan nggak bisa semudah itu. Dia pasti harus mengikuti proses tertentu agar dia bisa paham di frekuensi yang sama. Nah, itu yang dimaksud Bu Mega. Jangan hanya menggunakan dekat ke PDI Perjuangan kalau ada maunya. Nanti kalau sudah sama kami, bergerak satu bareng-bareng waktu pilkada, jadi gubernur, wali kota atau apapun, lalu tiba-tiba meninggalkan nilai-nilai PDI Perjuangan. Buat kami itu bukan begitu cara berpartai yang baik. Bukan begitu cara demokrasi modern kita mengajarkan party ID yang positif. Buat kami itulah peran kami sebagai partai yang melembagakan diri. Kami dengar bahwa sebetulnya PDI Perjuangan meminta Mas Anies menjadi kader. Ya itu tapi kan Mas gini. Anies sejak lama itu, tapi Mas Anies masih belum mau. Apapun kita tidak mau memaksakan kawin paksa politik ke siapapun. Masuk sebagai kader PDI Perjuangan buat kami harus merupakan satu dorongan sukarela. Mau sama mau. Biar keberlanjutannya enak. Siapapun. Jadi nggak perlu kami memaksa, oh ayo harus masuk ke PDI Perjuangan dulu ngurus KTA. Baru nanti kita dukung. Tidak ada buat kami barter bargaining semacam itu. Kalau itu diinginkan, jadi gini, di PDI Perjuangan nggak ada ceritanya paksa-paksa dari luar gitu, harus dukung ini, dukung itu. Itu yang disebut Bu Mega kemarin. Melihat Satgas pakai baju merah hitam, mendorong, harus mendukung Mas Anies. Di PDI Perjuangan siapapun namanya, mau itu Anies, mau itu siapapun. Nggak ada ceritanya Bu Mega mau mendukung orang karena cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara yang kemarin itu cara-cara settingan menurut Anda yang dibilang sama Bu Mega? Yang diinginkan Bu Mega nggak seperti itu. Jadi kalau mau nurut sama PDI Perjuangan, platform partai disepakati, gagasan ideologi partai disepakati, komitmen di masa yang akan datang itu akan dilaksanakan, maka we're good to go. Kami dengar juga bahwa Mas Anies harus tanda tangan fakta integritas yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sudah beberapa kali tuh menyodorkan itu dalam beberapa kontestasi termasuk Pilpres. Ya gini, fakta integritas itu
itu berupa komitmen terhadap apa? Misalnya keberpihakan pada wong cilik, keberpihakan terhadap orang yang terpinggirkan, komitmen terhadap kebinekaan, kebangsaan kita, hal-hal semacam itu. Berarti memang ada fakta integritas yang disodorkan ke Mas Anies. Saya kira ke semua tokoh di luar eksternal, di luar internal maksud saya, itu pasti akan ada kesepakatan semacam itu. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba gelar karpet merah tanpa ada kesepakatan bersama. Apakah karena ada trauma dihianati oleh mantan kadernya gitu, jadi harus ada fakta integritas dari orang luar? Secara normatif bahwa itu mengikat komitmen dan itu kita bisa jelas apa yang mau kita lakukan bareng-bareng. Kita misalnya punya visi semesta berencana, mau ngapain kita, itu secara normatif begitu. Secara pengalaman, ya kita tahulah PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup banyak digembleng sejarah, ini dikhianatin komitmennya oleh orang per orang berkali-kali. Buat kami ini harus kita jaga. Termasuk oleh kader terbaiknya ya. Oke. Mas Eno nggak mau sebut, saya aja yang sebut. Mas Angga, jadi salah satu alasan kenapa PDI Perjuangan maju mundur atau mungkin berubah sikap mendukung Mas Anies karena itu tadi, Mas Anies satu pernah ditawari menjadi kader tapi Mas Anies nggak mau jadi kader PDI Perjuangan karena berpikir nanti pendukungnya tidak akan mendukung dia. Itu mah betul ya? Saya nggak pernah dengar itu sih ya, pernyataan bahwa nggak mau tapi ada tawaran kan? Tapi yang sebenarnya ada tawaran dari PDI Perjuangan untuk jadi kader? Sejauh ini diskusinya ya macam-macam gitu, diskusinya macam-macam gitu, dan termasuk tawaran jadi kader. Dan posisinya Mas Anies PDI Perjuangan menyamakan visi tadi gitu, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan, misalnya kaitannya sama wong cilik gimana sih di Jakarta gitu, dan selama ini kan Pak Anies di Jakarta juga memperhatikan teman-teman rakyat miskin kota gitu ya, sejalan dengan nilai-nilai tadi, nilai kebangsaannya dan lain-lainnya. Saya kira lepas dari kader, bukan kader dan lain-lain, kan maksudnya gini, bersepakat dengan nilai-nilai itu nantinya bisa dimanifestasikan dengan banyak hal gitu. Salah satunya mungkin jadi kader gitu. Jadi tidak pernah ada. Jadi Mas Anies nggak masalah kalau jadi kader PDI Perjuangan? Saya kira sejak awal, sejak proses pilkada ini berjalan, tidak pernah ada pernyataan bahwa wah nggak mau masuk, harus masuk jadi kader. Karena selama maju kontestasi Mas Anies nggak pernah jadi kader tuh di PKS, di Nasdem, itu nggak pernah mau jadi kader. Bukan nggak mau jadi kader, karena memang yang penting nilai-nilainya sama gitu, nilai-nilai sama, pengusungnya sama. Waktu pilpres juga seperti itu, Pak Surya Paloh bilang nggak usah jadi kader, tetap kita dukung gitu. Bahkan terakhir sampai di proses pilkada ini juga masih seperti itu. Yang penting nilainya sama, karena kan Mas Anies juga di Nasdem waktu itu salah satu deklarator Ormas Nasdem. Jadi secara nilai dan values sama. Tapi dan sekarang juga sama Nasdem ya? Ya itu kan dinamika partai, kita menghargai itu semua gitu. Tapi salah satu selain soal tawaran menjadi kader, kenapa kemudian PDI Perjuangan belum mau mengusung Mas Anies? Karena Mas Anies nggak mau tanda tangan fakta integritas. Saya kira kalau misalnya itu nilainya sama, values-nya sama, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah kaitan sama apa itu, jadi apakah harus tanda tangan fakta integritas, apa itu misalnya perbedaan ideologi dan lain-lain gitu ya. Selama nilai-nilai values itu masih sama, saya kira hal-hal itu tuh hal-hal teknis aja gitu, hal-hal teknis, hal-hal hal-hal yang ya mengikuti prosesnya gitu. Tapi yang penting itu nilainya sama, ideologinya sama, apa yang diperjuangkannya sama. Saya kira proses itu yang jauh lebih penting daripada itu gitu. Karena kan itu ibaratnya hanya itu adalah kesepakatan yang harus diikuti oleh keduanya gitu. Gak mungkin dong kalau nilainya sama, nilainya beda, ideologinya beda dan lain-lainnya berbeda. Fakta integritas atau apapun itu namanya itu ditanda tangan gitu. Tapi yang penting nilainya sama itu kan jadi. Jadi Mas Anies akan tanda tangan fakta integritas. Saya kira dari awal juga nggak ada masalah dengan itu. Saya mau ke Mas Eno lagi, Mas Eno. Di tengah-tengah nama Mas Anies kemudian perubahan begitu cepat ya. Kami wartawan ketika ada di DPP PDI Perjuangan dari pagi kami dapat informasi bahwa itu namanya Mas Anies. Kemudian tiba-tiba jam 1 siang itu berubah menjadi Mas Pramono Anung dengan dengan Bang Rano Karno. Ya saya yakin tadi Mbak Rifana juga mencermati dari dekat tentang proses di DPP partai. Artinya memang itu semua sudah terjadwal dan undangannya sebenarnya kalau kita melihat versi cetak itu Jakarta memang belum ada. Jadi bahwa itu ada informasi, oh akan ada Jakarta begini-begini. Ini karena mengikuti saja dinamika yang muncul dan bahwa Pak Anies memang ada pertemuan dengan Pak Rano di Gedung B. Jadi lalu informasi itu banyak bermunculan. Jangan-jangan Jakarta ya. Nah, nama Pak Pramono itu sebenarnya dari awal juga salah satu nama opsi yang kami godok. Kenapa Mas Pram itu muncul? Saya kira beliau sebagai sosok mantan sekjen partai yang sekarang bertugas sebagai sekretaris kabinet
punya kemampuan visioning komunikasi politik yang sangat baik, kemampuan merangkul banyak pihak yang sangat baik, dan kepemimpinannya diakui di setidaknya masyarakat yang pernah berasal dari Jawa Timur tahu beliau. Itu di Jakarta kepemimpinan beliau dikenal sebagai pemimpinan yang merangkul. Sehingga saya rasa nama beliau muncul bukan sesuatu yang surprise buat saya. Dari lama beliau namanya sudah ada. Bahkan not less of surprising daripada misalnya munculnya nama Pak Suswono. Tapi namanya itu nggak ada di survei, elektabilitasnya nggak ada. Betul. PD Perjuangan kan partai yang realistis Betul, ketika memutuskan calon kepala daerah pasti akan melihat hasil surveinya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk memunculkan nama orang yang nggak ada di survei. Betul. Termasuk misalnya padunan wakilnya. Kita tadi mendengar bahwa Pak Pramono dengan Pak Rano, ini kan simulasi terus nih. Dulu sebelumnya kita dengar Pak Ahok dengan Pak Rano pernah. Ini kemarin malam saya dengar begitu, ada Bara, Basuki Cahayapurnama, Rano Karno muncul. Lalu pagi Anies Rano Karno, lalu sempat lagi Anies Hendrar Priyadi, lalu Pramono Rano Karno. Jadi saya kira saat itu belum final, semua suara-suara ini kami anggap sebagai sesuatu yang positif. Siapapun yang memberi masukan sesuatu yang positif. Perkembangan kesana kemari itu biasa. Apa sih yang menjadi titik dasar dari PDI Perjuangan? Apakah elektoral itu nggak menjadi hal yang utama ya? Iya, biasanya kan kalau Semua bicara partai politik inginnya menang ya dong betul, di pilkada. biasanya bicara PDI Perjuangan, dua nalar yang bekerja yang saya bilang tadi. Satu adalah nalar kuantitatif, masalah angka elektoral, mungkin menang nggak ya ini orang ini dipasangkan sama siapa. Nalar yang kedua yang sering kali lebih sering bekerja, itu nalar kualitatif. Ini orang kira-kira bisa loyal atau enggak. Ini orang kira-kira bisa berjuang untuk partai enggak. Loyalitas penting. Kemungkinan berjuang untuk partai sampai akhir penting. Bagaimana dia merepresentasikan wajah partai itu penting. Jadi nalar kualitatif ini kadang juga sama pentingnya, bahkan lebih penting dari nalar kuantitatif. Baik, itu tadi di-spill lagi soal loyalitas itu. Mas Adi, Anda melihat bahwa faktornya loyalitas lah yang membuat PDI Perjuangan lebih memilih Pramono Anung dengan Rano Karno untuk dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Ya saya kira memang ada trauma yang cukup ekstrim ya di kawan-kawan PDIP, khususnya sepeninggalan Jokowi dan Gibran yang tak lagi bersama mereka. Oleh karena itu sebenarnya jika ada pihak eksternal, sebut saja misalnya orang seperti Pak Anies Baswedan dan Airin, jangan sampai menganggap PDIP itu seperti rental mobil sebenarnya. Setelah dipakai sampai tujuan dia kemudian tidak dipakai lagi. Trauma itu yang sepertinya mengkristal betul. Kalau saya jadi orang luar, mendengar statementnya Megawati itu kabur sebenarnya Pak. Nggak balik lagi, diundang ngopi pun nggak mau saya. Kenapa? Oh itu ekstrim betul pernyataannya Pak. Emang kemana aja kemarin-kemarin lu? Enak betul, mau mendompleng. Oh ekstrim betul, sekelas ketua umum. Itu fatwa politik, nggak ada yang bisa membantah dan tak ada yang bisa mengedit. Kalau saya memperhatikan pernyataan Megawati, selalu hitam dan putih, nggak bisa ditawar oleh siapapun, even oleh kadernya sekalipun. Oleh karena itu, kalau kemudian IDN bahwa yang diusung adalah Pramono Anung, itu fatwa politik. Kadernya itu harus tegak lurus, nggak peduli kalah menang. Ini kader, orang baik. Mau apa kau dengan keputusan politik ini? Oleh karena itu, ketika statement-statement yang belakangan ini muncul, memprioritaskan kader internal, kemudian mengusung calon yang sudah lama berpartai, saya kira ini sebagai bentuk aspirasi penebalan dari dalam, bahwa di PDIP adalah membangun partai itu jauh lebih penting ketimbang hanya menokohkan seseorang yang juga belum tentu memberikan loyalitas dan ketaatan kepada partai. Ini pilihan aman ya buat PDI Perjuangan menurut Anda? Saya kira ini untuk konsolidasi internal bagus, meski harus diakui kalau nama-nama yang belakangan ini kita diskusikan seperti Pramono Anung termasuk Ahok sekalipun, kalau untuk bertanding di Jakarta berhadapan dengan Ridwan Kamil, harus kita katakan, kita lihat dari jauh agak berat secara angka statistik. Tapi itu tadi, PDIP ini yang penting lawan dulu, menang itu perkara belakangan. Oleh karena itu bagi saya, hal-hal yang sifatnya kuantitatif soal bagaimana kemungkinan menang, ya memang jawabannya ada di Anies Baswedan. Tapi itu tadi, footnote terkait dengan Anies Baswedan banyak sekali. Footnote pertama tentang ideologi, footnote kedua tentang visi misi, footnote ketiga terkait dengan fatsun yang berbeda, yang ketiga memang luka lama soal politik pilkada Jakarta yang membelah efek dari politik identitas. Jadi PDIP sepertinya lukanya itu belum sepenuhnya hilang terkait dengan masa lalu, termasuk soal bagaimana Jokowi telah meninggalkan mereka itu. Oke, Bang Noel, Anda ngelihat bagaimana kalau misalnya PDI Perjuangan mengusung Pramono dengan Rano Karno, bukan Anies Baswedan dengan Rano Karno. Buat Kim Plus gimana? Ya kita senang-senang aja, Kim Plus nggak pengaruh. Kalau mau Pram, mau Ahok, mau apa, kita senang-senang aja. Nggak ada masalah.
Di Kimpres itu semua telah terkonsolidasi dengan baik. Oke. Artinya ketika mandat partai yang sudah diberikan ke Mas Ridwan Kamil, itu sudah jelas bahwa ini jalankan, ada problem-problem di Jakarta yang harus Anda selesaikan. Tolong diselesaikan, jangan sampai nanti tidak diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini lihat pada marah semua nih, 8 partai ini. Karena jangan sampai kita usung kemudian kalian tidak bisa menjalankan amanat itu. Dan karena ini kan kebutuhan rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta. Agar apa? Jakarta itu jauh dari kemacetan. Jakarta itu jauh dari kesembrautan gitu loh. Walaupun kita lihat beberapa kinerja Anies mungkin ada yang kurang di beberapa wilayah. Tapi juga ada wilayah yang lain cukup luar biasa maksimalnya. Tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi apa yang disampaikan Seno terkait Mas Anies. Soal kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu bicara tentang kader. Kemudian dan sebagainya. Nah ini kan punya trauma masa lalu PDIP soal kualitatif ini ya. Tadi kalau disampaikan Adi Prayitno soal Pak Jokowi ninggalin ini, kemudian Mas Gibran, belum lagi Medan, Bobi ya, banyak aja. Sebetulnya apa yang PDIP lakukan sebenarnya sudah banyak, artinya PDIP sebetulnya ya tidak pantas ngomong ideologis karena banyak hal-hal yang ideologis juga dilanggar. Gitu loh. Contohnya? Ya hari ini misalnya, dulu mereka mencaci maki Anies, kemudian bla bla bla, kemudian hari ini gimana gitu. Maksud saya, karena tidak ada hal yang ideologis menurut saya yang harus dipertentangkan hari ini. Oke. Loh, Ridwan Kamil soal NKRI luar biasa. Oke. Soal apa ya, sama juga Mas Anies. Emang Mas Anies tidak NKRI banget, tidak Pancasila banget gitu loh. Anda jadi belain Mas Anies banget loh ini loh. Bukan. Ini gini ya, ini pilkada ini momentum kita sebagai anak bangsa rekonsiliasi. Dan siapa dulu yang menolak rekonsiliasi ini? Siapa? Kan kita tahu dulu yang menyampaikan saya teroris, Anies HTI dan sebagainya. Itu maksudnya PDI Perjuangan? Enggak, saya nggak mau bilangin itu. Oke, jadi nggak ada ideologisnya Mas Seno, PDI Perjuangan. Kalau dulu mendekati maki Mas Anies, sekarang jadi mendekati Mas Anies. Nggak ada urusannya saya rasa, karena kita juga belum sampai ke kesimpulan kan. Artinya kita masih berproses di situ, kita menguji juga apakah ini bisa dikompromikan atau enggak pertemuan dengan Mas Anies di pilkada ini. Problemnya kan satu, kita ini tidak berjalan di ruang hampa politik. Oke. Kita memang pernah menghadapi pilkada Jakarta yang begitu banyak menyisakan fanatisme. Tetapi antara pilkada Jakarta yang waktu itu dengan pilkada sekarang, ini kan ada proses politik, termasuk pilpres. Dan di pilpres itu kita bisa bicara dengan banyak teman secara formal maupun informal, termasuk dengan Mas Anies tentang concern yang kita tapi bahwa hadapi masih ada luka lama kemarin. itu loh yang dibilang Mas Anies. Masalah luka-luka itu saya rasa tidak ada luka yang terlalu dalam yang tidak bisa disembuhkan. Oke. Cara menyembuhkannya satu, yaitu dengan membuktikan bahwa komitmen kita tetap jalan dan kita menang di pilkada. Nah artinya kita ingin menang iya, tetapi jangan sampai kemenangan itu menggadaikan nilai-nilai utama yang kita bangun selama ini. Mas Anies menjadi satu figur yang menarik bagi warga Jakarta, mungkin iya kita harus akui. Tapi kader-kader kita pun juga banyak yang menarik bagi warga Jakarta. Mas Anies pernah punya pengalaman buruk dengan kami misalnya di pilkada, ya kita harus akui. Tetapi bahwa di pilpres kemarin kita punya concern tentang melawan nepotisme, melawan politik ada yang persamaan. anti demokrasi, kita ketemu di irisan itu. Jadi why not kita membangun dialog untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Saya rasa itu bukan persoalan apa, tapi ini tetap pada koridor ideologi. Oke, saya mau tunjukkan ya hasil survei dari SMRC tentang basis pemilih. Saya tunjukkan bersama. Kita lihat di layar. Oke, ini adalah dukungan menurut pemilih partai. Simulasi dua nama, Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil. PKB di 73, kemudian Ridwan Kamil 17. Gerindra 23, 71, PDI Perjuangan 8, 39, Golkar 44, 52, Nasdem 76, 22, PKS 94, 5, PAN 32, 49. Kemudian, nah itu tadi basisnya Anies ya, ini kecil-kecil sekali ya, agak susah nih bacanya nih. Tapi yang jelas Anies Baswedan unggul pada pemilih PKS, Nasdem dan PKB. Ridwan Kamil unggul di pemilih PSI, Gerindra, Golkar dan PAN. Mayoritas pemilih PDI Perjuangan belum menentukan 50%, tapi yang memilih Ridwan Kamil 39% lebih banyak dibandingkan Anies. Mas Seno, dengan basis pemilih itu tadi ya, sebenarnya lebih banyak pemilih Anda yang mendukung Ridwan Kamil loh dibandingin Anies Baswedan. Tapi kenapa
komunikasinya justru terjalin sama Mas Anies. Ya itu yang saya bilang, kalkulasi politik matematika tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Jadi itu yang kita pertimbangkan kenapa kok sampai hari ini ditanya Mbak Rifana tadi, kenapa kok nggak segera mengumumkan Anies? Itu ya karena ada data-data, berbagai data yang berusaha kita baca. Ini kan simulasinya kalau RK dan Mas Anies. Kita nggak tahu kalau ada nama Pak Ahok gimana. Kalau ada nama Pak Pram gimana? Kalau ada nama Rano Karno gimana? Saya rasa itu nanti akan ada banyak sekali simulasi yang muncul. Karena ini hanya 2 ya, head to head. Jadi orang mungkin pilihannya hanya 2. Tetapi proses ini masih berjalan dan itu yang membuat kami harus berhati-hati. Baik, Mas Adi, kalau Anda lihat tadi bahwa lebih banyak pemilihnya PDI Perjuangan yang mengusung Ridwan Kamil malahan dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi kalaupun misalnya nanti siapapun tokoh yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan ternyata lebih banyak pemilihnya PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil atau memilih Ridwan Kamil. Ada satu istilah yang disebut dengan split ticket voting. Ya. Jadi pemilih partai dengan pemilih calon di 2 event pemilihan itu selalu berbeda. Kalau kita mau iris satu persatu, pemilih PKS itu banyak ke Anies Baswedan. Kalau mau kita cek misalnya pemilih Nasdem dan PKB itu lebih banyak ke Anies Baswedan. Tapi kan kita tahu di Jakarta dan di tempat lain soal kandidasi, ini yang bicara adalah soal oligarki partai. Oleh para filosof disebut dengan demokrasi elit. Jadi soal siapa yang bisa maju dan tidak maju bukan lagi based on survei, tapi bagaimana kecenderungan elit lah yang akan mengkonklusi soal siapa yang akan bertanding di Jakarta dan di berbagai tempat. Kalau kita based on survei, mestinya orang seperti Anies dari awal dapat tiket dong. Ini paling mentereng kok elektabilitasnya sampai Sidratul Muntaha sana, Lamit ke-8. Tapi per hari ini sangat kelihatan sekali kesulitan. Artinya apa? Kaidah-kaidah survei, argumen-argumen kuantitatif itu nggak penting bagi elit. Karena yang paling penting adalah bagaimana mengonsolidasi dukungan yang diusung adalah mereka yang menjadi bagian dari kader partai atau internal partai. Oleh karena itu, kalau kita cek juga PDIP, ya mereka sangat kelihatan sekali, sangat happy dengan Anies Baswedan. Cuma 7% kok ke Anies. Itu menegaskan betapa basis loyal yang selama ini PDIP miliki itu memang belum akur sepenuhnya ke Anies Baswedan. Dan bahkan kalau kita cek di survei kita misalnya, pemilih Anies sangat tidak mau dengan PDIP. Jadi malah justru bertubrukan ya. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada pembicaraan antara Anies dan PDIP, itu tak lebih dan tak bukan karena persoalan mentok-mentokan aja. Karena tak ada lagi teman yang bisa diajak bicara. PDIP ini satu-satunya partai yang tidak diajak dalam koalisi mayoritas, butuh Anies untuk teman bicara dan Anies pun butuh pintu untuk bisa berlayar di Jakarta. Problemnya adalah bicara dengan PDIP jangan pernah berharap untuk bisa dapat perahu. Ini partai besar, nggak gampang juga untuk mudah diberikan kepada orang yang bukan tidak menjadi kader selama ini. Jadi jangan berharap dapat perahu. Jadi kalau misalnya peluangnya Mas Anies Baswedan tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan, kira-kira masih ada peluang nggak dari partai-partai lain? Karena kan tadi ambang batasnya 7% ya. Sebenarnya ada 7 partai lainnya, 8 nama PDI Perjuangan. Jadi ambang batasnya 7,5%, ada 8 partai termasuk PDI Perjuangan. Sehingga ada 7 partai lain. Mas Angga melihat masih ada peluang nggak? Saya kira kalau misalnya bicara peluang itu kan deadline-nya kan tanggal 29 pada saat pendaftaran. Sehingga semua tuh bisa kejadian gitu. Tapi sejauh ini Pak Anies Baswedan itu komunikasinya hanya dengan PDI Perjuangan. Selain karena misalnya kayak Partai Buruh kemarin sempat ke sana karena kan yang menggolkan MK itu kan salah satunya Partai Buruh gitu ya. Dan pasca putusan presidennya juga langsung telepon sehingga ada komunikasi lah. Tapi secara umum pada fase yang sekarang itu Pak Anies Baswedan itu fokusnya ada di PDI Perjuangan. Selain sebenarnya kalau tadi Mas Adi Praitno sempat bilang kaitan sama pemilih gitu ya. Beberapa kali ini Pak Anies turun ke lapangan, masyarakat udah bilang, Pak udah dari mana aja, mau dari PDIP kita dukung, mau dari mana kita dukung, yang penting gubernurnya Anies Baswedan, kira-kira gitu. Gambaran suasana masyarakat di bawah pada saat Pak Anies ketemu gitu ya. Baik itu di kampung kota, baik itu di CFD, di MRT dan segala macamnya. Mereka hanya inginkan ya udah, kalaupun harus sama PDIP kita akan dukung Pak Anies dan PDIP kayak gitu. Kalau harus sama yang lain itu harus diuji di survei itu. Ya betul kan belum ada surveinya lagi. Tapi untuk PDI Perjuangan justru pemilihnya nggak milih Mas Anies, lebih banyak milih Ridwan Kamil. Justru kalau tadi lihat ke sana malah menarik karena PDI Perjuangan itu sangat taat gitu ya, kader-kadernya pun ketika misalnya pemilihnya ditanya ya karena PDI Perjuangannya belum menentukan posisi, masih ada 58% yang belum menentukan posisi gitu. Justru itu jadi hal yang menarik. Jangan-jangan
ketika nanti sudah Sudah resmi memutuskan. 58 itu semuanya Oke. mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Kira-kira gitu sih. Itu apakah harapannya Mas Angga saja sebagai jubirnya Mas Anies atau itu juga suara hatinya mahasiswa? Bagaimana melihat peluangnya Anies Baswedan dan PDI Perjuangan? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.